perkenalkan nama saya Siska Priliani dengan NIM 6325076. Hari ini saya ingin memaparkan materi penting terkait pajak penghasilan pasal 22. Pertama, apa itu pasal PPh 22? Secara sederhana, ini adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan barang, kegiatan impor, atau penjualan barang mewah. Sifat pemungutannya ini adalah withholding tax atau dipotong di muka. Artinya, pajak langsung dipungut saat transaksi terjadi dan nantinya pembayaran ini dapat dijadikan kredit pajak di SPT tahunan wajib pajak. Selanjutnya, mengapa PPh pasal 22 ini sangat penting? Karena tujuan utamanya yang pertama untuk mengoptimalkan penerimaan kas negara secara berkala. Selanjutnya, sebagai instrumen kemudahan pengawasan kepatuhan wajib pajak oleh DJP dan untuk menekankan praktik penghindaran pajak, khususnya pada transaksi industri skala besar dan aktivitas impor. Apa saja yang berhak memungut pajak ini? Yang pertama, ada bendahara pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan yang ketiga, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor. Keempat, perusahaan industri tertentu. Dan yang terakhir, perusahaan yang bergerak dalam penjualan barang mewah dan sektor tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke aspek matematisnya atau rumus dasarnya adalah tarif dikalikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk impor dengan API atau angka pengenal importir, tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor. Selanjutnya, jika tanpa API, tarifnya naik menjadi 7,5%. Misal DPP-nya di angka sama yaitu 100 juta dan tarif PPh-nya bakal otomatis 7,5% dan nilai PPh D2 terutangnya yaitu 7.500.000. Selanjutnya, untuk pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau BUMN, tarifnya adalah 1,5% dari harga beli sebelum PPN. Dan untuk pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau BUMN, tarifnya adalah 1,5% dari harga beli sebelum PPN. Yang seperti ini contohnya, DPP-nya 100 juta, tarif PPh-nya 1,5%, jadinya nilai PH di 2 terutangnya ada di 1.500.000. Begitupun misalnya penjualan hasil industri atau semen yang dimana tarifnya itu disesuaikan dengan dari DPP PPN. Contohnya semen sebesar 0,25% dan otomotif sebesar 0,45% seperti ini. Kesimpulannya, PPh pasal 22 ini memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara, mempercepat aliran kas pajak, serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi wajib pajak. Dan yang kedua, tarif pasal PPh 22 ini berbeda-beda tergantung jenis transaksi dan ketentuan peraturan yang berlaku. Terakhir, perhitungan PPh pasal 22 dilakukan berdasarkan dasar pengenaan pajak atau DPP yang umumnya berasal dari nilai impor atau harga jual sebelum PPN. Sekian pemaparan materi saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Nanda Putri Melisa dengan NIM 632500132 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh 22 kegiatan impor dan ekspor. Yang pertama impor yaitu nilai CIV yang pertama. Apa sih CIV? Cost, Insurance, dan Freight yang ditambah dengan bea masuk serta pemungutan kepabeaan lainnya. Setelah nilai impor diketahui, jumlah pajak dihitung dengan mengalihkan nilai tersebut dengan tarif yang berlaku. Umumnya, tarif itu 2,5% dikenakan kepada importir yang memiliki angka pengenalan importir API. Sedangkan 7,5% itu dikenakan kepada importir yang tidak memiliki API. Nah, yang kedua yaitu ekspor. Ekspor itu tidak dikenakan untuk semua barang. Pajak ini hanya berlaku untuk komoditas tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Seperti beberapa hasil pertambangan, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan nilai ekspor dengan tarif yang telah ditetapkan oleh komoditas tersebut. Oke, di sini kita langsung lanjut yuk ke pembahasan perhitungannya. By Excel.
Nah, di sini sudah ada rincian Excel-nya. Saya akan menjelaskan dengan rinci dan singkat serta jelas. Ya, yang pertama itu mengenai kegiatan impor dan ekspor. Impor itu kan kita membeli barang dari luar negeri hingga ke dalam negeri. Nah, teman-teman, untuk perhitungannya nilai impor, misalkan ada beli barang di luar negeri dengan seharga 110 juta. Nah, kita akan dikenakan PPh pasal 22 itu di 2,5%. Notes-nya tanpa menambahkan bea masuk. Oke. Nah, kita tinggal kalikan saja PPh 22 dengan nilai impor dikali dengan tarif PPh 22. Bedanya kalau ekspor itu kan mengirim barang ke luar negeri, dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kita dikenakan nilainya itu sebesar 500 juta dan kita akan dikenakan tarif PPh 22 untuk ekspor itu di 1,5. Ya, nanti teman-teman tinggal kalikan saja dengan PPh pasal 22-nya itu 500 juta dikalikan 1,5. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih semuanya. Halo, aku Rizky Rahmadaniati dengan NIM 632502446. Kali ini aku mau jelasin perhitungan PPh pasal 22 bendaharawan. Apa sih itu PPh pasal 22 bendaharawan? PPh pasal 22 bendaharawan adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat atau daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dibiayai melalui APBN atau APBD. Pajak ini dipungut dari rekanan atau penyedia barang dan kemudian disetorkan oleh bendaharawan ke kas negara. Tarif yang dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian atau DPP sebelum PPN. Aku punya contoh soalnya. Untuk lebih detail, kita langsung coba kerjain di Excel, teman-teman. Di sini diketahui harga pembelian 120 juta dan PPN-nya 12% dan tarif PPh pasal 22-nya 1,5% dari DPP. Transaksinya di sini kita udah masukin 120 juta. Buat DPP-nya itu sama dengan ditransaksi dibagi 1,12. Kenapa 1,12? Karena 100% dari DPP dan 12% dari PPN. Jadi 112% dan kita jadiin desimal. Jadilah 1,12. Dapat segini. Terus PPN 12%. Yaitu sama dengan si DPP dikali 12%. Karena kita pakai 12%. Dapat segini. Oke. Terus PPh. PPh-nya kita klik si DPP dikali di sini tulisannya tarif 1,25% dari DPP, maka kita kali 1,5%. Segini. Oke. Ini. Total pajak kita tinggal jumlahin si PPN 12% dan PPh 22-nya. Dapat segini. Oke, untuk bersih kita tinggal transaksi dikurang si total pajak. Oke. Jadi, totalan bersih ini yaitu total bersih pembayaran buat si PT Maju Teknologi. Nah, jadi PT Maju Teknologi menerima pembayaran bersih sebesar Rp535.714. Sedangkan PPh pasal 22 disetorkan kepada negara dan PPN dipungut bendahara untuk disetor ke kas negara. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Steve Delvi. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan pajak penghasilan atau kita sering sebut PPh pasal 22 pada produksi industri tertentu. Pengertian pajak penghasilan PPh pasal 22 pada produksi industri tertentu adalah pajak yang dipungut oleh perusahaan industri tertentu yang menjual hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri, di mana PPh pasal 22 ini bukan merupakan pajak tambahan yang bersifat final,
untuk sebagian besar industri, melainkan pembayaran di muka pajak penghasilan yang nantinya dapat dikreditkan dalam SPT tahunan (PPh). Apa sih tujuan dari PPh pasal 22 pada produk industri tertentu? Pemerintah menerapkan PPh pasal 22 untuk yang pertama meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang kedua mempermudah pemungutan pajak sejak awal transaksi penjualan, yang ketiga menjamin penerimaan negara dari sektor industri tertentu. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Oke, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu PT Semen Jaya menjual semen dengan harga faktur 222 juta, sudah termasuk PPN 12%, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penjual semen dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak atau kita sering sebut DPP. Nah, yang pertama kita harus mencari dasar pengenaan pajaknya dulu dalam transaksi tersebut. Yang kedua, hitunglah PPN 12% yang harus dipungut. Yang ketiga, hitunglah PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Semen Jaya. Yang keempat, tentukan jumlah tagihan yang harus dibayar pembeli setelah memperhitungkan PPh pasal 22. Oke, selanjutnya kita harus mencari DPP, dasar pengenaan pajak. Untuk rumusnya di sini untuk rumus DPP yaitu harga termasuk pajak kita bagi 1,12. Nah, untuk harga termasuk pajaknya 222 juta, kita bagi 1,12, yang dimana hasil DPP-nya yaitu 198.214.286 perak. Selanjutnya kita menghitung PPN 12%. Untuk rumusnya PPN 12% yaitu total DPP kita kali 12%, yang dimana total DPP-nya tadi 198.214.286 perak kita kali 12%. Hasilnya 23.785.714 perak. Oke. Selanjutnya untuk pengecekannya, biar hasil lebih pasti, yaitu total DPP kita tambah total PPN yang dimana hasilnya 222 juta. Selanjutnya kita menghitung PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 22, untuk rumusnya itu 0,25% dikali total DPP. Yang dimana 0,25% itu kita kali 198.214.286 perak. Hasilnya 495.535 perak. Nah, untuk total yang harus dibayar, yaitu harga faktur termasuk DPP, kita tambah total PPh 22, yaitu yang harus dibayar sebesar 222.495.535 perak. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Revana Julieti dengan NIM 632505501. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan tarif pajak penghasilan pasal 22 terbaru menurut Undang-Undang HPP. Untuk mengetahui objek dan tarif pajak penghasilan pasal 22 terbaru menurut UU HPP, pajak penghasilan PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan tertentu maupun perusahaan atas kegiatan perdagangan barang tertentu, baik impor, ekspor maupun penjualan barang mewah. Ketentuan mengenai PPh pasal 22 telah diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Objek pajak penghasilan PPh pasal 22 meliputi 1. Kegiatan impor barang, 2. Pembelian barang oleh bendahara pemerintah, 3. Penjualan hasil produksi tertentu seperti semen, baja, rokok, otomotif, dan kertas. 4. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 5. Penjualan barang tergolong sangat mewah seperti rumah mewah, mobil mewah, kapal pesiar, dan apartemen mewah. Pada soal ini yang diketahui adalah nilai pembelian sebesar 4
222 juta rupiah dibagi 1,12, hasilnya adalah 198.214.286 rupiah. Selanjutnya kita menghitung PPh pasal 22 dengan tarif 0,25% dari DPP. Jadi 0,25% dikalikan 198.214.286 rupiah. Hasilnya adalah 495.536 rupiah. Dengan demikian, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut adalah 495.536 rupiah. Apabila nilai pembelian sebesar 222 juta rupiah ditambah PPh pasal 22 tersebut, maka total pembayarannya menjadi 222.495.536 rupiah. Halo, perkenalkan, nama saya Fergi Tirtawardana dengan NIM 6325067 from BSI Cengkareng. Nah, di sini saya akan menjelaskan simulasi perhitungan pada transaksi bidang otomotif PPh pasal 22. Soal untuk nomor yang pertama, PT Maju Jaya membeli suku cadang kendaraan dari perusahaan otomotif dengan harga faktur 112 juta. 112 juta ini sudah termasuk PPN 12%. Maka tarif PPE pasal 22 untuk penjualan hasil produksi industri tertentu adalah 0,25% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, untuk menghitung PPh pasal 22 ini, langkah pertama yaitu carilah DPP-nya atau hitunglah DPP-nya. Karena harga sudah termasuk PPN 12%, maka DPP-nya sama dengan 112 juta dibagi 1,12. Maka DPP-nya adalah 100 juta. Kemudian langkah kedua yaitu hitung PPh pasal 22-nya. Nah, karena tadi tarifnya adalah 0,25%, maka hasil dari yang tadi DPP-nya 100 juta. Nah, jadi 0,25% dikali 100 juta. Maka PPh pasal 22-nya adalah 250.000. Nah, kemudian maka di sini perhitungannya DPP-nya adalah 100 juta, PPh pasal 22-nya adalah 250.000. Sekian dari saya, terima kasih.